Rizky sampai ke rumahnya dengan keadaan yang amat sangat bahagia, bahkan ia selalu senyum-senyum sendiri ketika berhasil mendapatkan pekerjaan. "Kenapa kamu senyum-senyum sendiri begitu? Apakah ada hal yang membuatmu senang?" tanya Sastro yang memperhatikan Rizky. "Senyum kan ibadah, masa orang senyum nggak boleh?" jawab Rizky santai, bahkan ia melepaskan sepatunya pun dengan tersenyum. "Boleh, tapi harusnya ada alasannya untuk itu. Misalnya mendapatkan uang atau hal yang kamu inginkan," jelas Sastro kepada Rizky, tentunya juga dengan tersenyum. "Apakah hal semacam itu juga bisa untuk kesedihan? Maksud aku, bukan hanya senang yang ada alasannya." Rizky menatap ibunya sendu. "Tentu oh, kalau sedih juga pasti ada alasannya, kenapa? Karena kalau ada hal yang menyedihkan terkadang kita menangis, bukan? Dan sebaliknya kalau kesenangan kita akan tersenyum." Rizky mengangguk, tanda ia paham akan makna kesedihan dan kesenangan. Memang benar, Rizky senyum-senyum sendiri juga mempunyai alasannya. Tapi, Rizky enggan bercerita masalah ini ke ibu. Karena takutnya ibu akan melarang Rizky untuk bekerja, lagi pula ini Rizky memang orang yang jarang sekali bercerita ke sana kemari kalau terjadi sesuatu yang menyedihkan ataupun menyenangkan. Ia memilih diam dan menyimpan semua itu sendirian, Rizky tak mau jika orang lain mendengarkan keluh kesahnya. Apalagi hal yang menyenangkan, takutnya membuat orang yang mendengar akan iri atau justru membenci Rizky. Kebahagiaan orang juga berbeda-beda. Ada yang bisa bahagia dengan memakan di restoran yang mewah, ada juga yang bahagia dengan menggunakan baju klub bola kesayangannya, ada yang bahagia ketika bisa membeli sepeda dengan uangnya sendiri, dan masih banyak lagi. Rizky juga selalu beranggapan, tak selamanya kesedihan akan menimpa dirinya. Mungkin kondisi saat ini sangat sulit dihadapi anak laki-laki yang akan melanjutkan sekolahnya ke SMA, tapi mau bagaimana lagi? Hidup juga terus berjalan, orang lain juga masih melakukan aktivitasnya ketika Rizky sedang bersedih. Intinya, jangan terlalu meratapi kesedihan yang dialami saat ini. Toh, nantinya masa sedih itu akan lewat dan diganti dengan kesenangan. Tetapi, ketika mendapatkan kesenangan kita harus berhati-hati juga, karena tak selamanya juga kita akan senang terus. "Kamu belum makan. Sana buruan makan, tadi masih ada nasi dan lauk di meja." "Ya udah, aku mau makan dulu ya, Bu." Rizky berlari menuju meja makan, karena perutnya belum terisi sejak pagi. Ya, hanya minuman air putih saja yang mengganjal perutnya sementara, sebelum pulang sekolah dan makan. Rizky mengambil piring, nasi dan lauknya. Ia makan dengan lahap. Rizky juga selalu memakan makanan yang dimasak oleh ibunya. Tidak ada alasan tidak menyukai sebuah makanan, karena memang adanya hanya itu. Mau tidak mau juga harus dimakan. Setelah selesai makan, kegiatan Rizky cuman tiduran di lantai. Sesekali ia menengok keadaan kakaknya yang sudah agak mendingan. "Gimana keadaanmu? Apakah udah sehat?" tanya Rizky ke Rudy yang hanya diam menatap tembok kamar. "Alhamdulillah udah agak mendingan," jawabnya singkat. Karena tak mau mengganggu waktu istirahat kakaknya, Rizky memutuskan untuk menyendiri di belakang rumah. Ia memandangi tanaman liar yang tumbuh di sana dengan lebat. Ya, Rizky memang anak yang suka menyendiri dan pendiam. Di sekolahnya juga Rizky tak memiliki banyak teman, karena dianggap aneh oleh teman-temannya. Jika tidak ada yang mengajaknya berbicara, Rizky memilih untuk diam. Alhasil, ia kurang pandai bergaul bersama teman-teman yang lain. Sebenarnya di pikiran Rizky terdapat banyak pikiran yang ingin ia lontarkan, tetapi mulut membungkam semuanya dan memilih untuk diam. Di sekolahan Rizky juga bukan tipe yang disukai banyak orang, bukan? Dengan wajahnya yang seperti ini juga sulit bagi Rizky untuk dikenal di sekolah. Terkadang ia juga mendapatkan cemooh dari kelas lain. Itu wajahnya jelek banget. Jerawatnya banyak. Dekil. Pasti jarang mandi. Kurang lebih seperti itulah cemooh yang didapat Rizky setiap harinya. Selalu saja ada yang menghina wajah dan keadaannya. Ketika baru pertama mendengarkan cemooh itu, Rizky tentu tidak terima. Ia menantang orang yang menghinanya, padahal Rizky tidak pandai dalam hal bela diri. Rizky kalah, dikeroyok oleh banyak orang dan tidak ada yang membelanya membuat Rizky semakin malu di hadapan banyak orang. Untung saja, ada guru yang mengetahui keadaan itu dan langsung melerai semuanya dan membawa Rizky ke UKS sekolah. Hadiup Rizky benar-benar hancur, di sekolah banyak yang menghina, di rumah juga ada masalah dari orang tuanya. Rasanya kehidupan Rizky sudah benar-benar berat karena masalah-masalah yang ikut menimpanya. Padahal wajah yang jelek juga bukan kemauan Rizky,
Ini juga dari Allah. Kenapa kalian seenaknya menghina? Masalah orang tua yang cerai juga bukan kemauannya, tetapi semua terjadi begitu saja. Bahkan, ayah Rizky pun sudah tidak ada kabar lagi. Setelah cerai juga tidak pernah memberikan Rizky uang saku. Rizky tidak tahu di mana keberadaannya sekarang, termasuk kedua kakaknya tidak ada yang mengetahuinya pergi kemana. Rizky, Rizky, di mana kamu? Terdengar beberapa teriakan Sastro memanggil Rizky. Rizky langsung tersadar dari lamunannya dan menghampiri Sastro, ibunya. Kenapa, Bu? Tanya Rizky penasaran, kenapa ibunya teriak-teriak memanggilnya. Sudah mau maghrib, buruan mandi. Pergi ke masjid, perintah Sastro yang enggak bakalan ditolak Rizky. Rizky mengangguk patuh dan berjalan mengambil bajunya, setelah itu langsung menuju kamar mandi. Tak butuh waktu lama untuk mandi, mungkin sekitar 5 menit Rizky sudah selesai mandi. Rizky sangat menghormati dan selalu patuh terhadap Sastro, ibunya. Ia tidak pernah menolak ataupun membantah perkataan Sastro. Karena memang yang Rizky punya saat ini hanya ibu. Ia tak mau lagi kehilangan. Karena di hidup Rizky, tak memiliki banyak orang di sekitarnya. Wah, udah ganteng anak ibu, ledek Sastro. Setiap ibu selalu menganggap anaknya itu selalu ganteng ataupun cantik, tidak peduli seburuk apa pandangan orang lain menilai anaknya, ia tetap mengatakan itu. Bu, panggil Rizky lirih. Kenapa? Kenapa wajah jadi patokan? Sastro mengangkat kedua alisnya, tak mengerti dengan apa yang ditanyakan anaknya, maksudnya. Iya, wajah. Kenapa orang yang memiliki wajah yang ganteng selalu dikenal banyak orang dan yang jelek selalu dipandang sebelah mata, jelas Rizky, ia tak menyebutkan namanya jelek. Kalau memang ingin dikenal banyak orang, mudah kok, jawab Sastro. Bagaimana caranya, Bu? Kali ini ganti Rizky yang mengangkat alisnya, emangnya bisa? Tentu bisa. Caranya dengan pintar, dengan juara di kelas atau bahkan di kota ini. Apalagi kalau bisa mengharumkan nama Indonesia, dikenal satu negara. Bisa kan? Jelas Sastro dengan bersemangat, dengan tujuan api yang berada di dalam diri anaknya akan membara.